slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Laksanakan di kegiatan akhir semester ini, misalkan kita ada ujian, kemudian kita ada kegiatan kelas meeting, atau kita ada P5 ya, ada project yang harus kita lakukan, atau kita ada outing kelas menjelang libur, atau kita ada kegiatan persembahan hari ibu, kayak di lembaga saya ada persembahan hari ibu, yang kemudian semua rincian tersebut, semua kegiatan tersebut memerlukan biaya sekian. Nah, dari situlah kemudian kita bahas. Jadi, kalau untuk biaya kita setransparan mungkin diupayakan untuk semua kegiatan yang kita lakukan, kita punya pembukuan yang jelas. Kita punya peruntukan yang jelas. Kemudian ketika kaitannya dengan outing kelas, bagaimana kan nggak semua wali murid punya kemampuan finansial yang sama. Apakah ikut tidak ikut wajib bayar? Seperti itu benar tidak? Kalau saya pribadi, saya kurang setuju ya. Pertama, kalau misalkan kita mau mengadakan outing kelas, tentu kan kita sudah dirinci dari awal ya. Mungkin kalau misalkan memang ada beberapa peserta yang tidak ikut dan kita sudah tercover untuk akomodasinya, untuk transportasinya, tidak masalah gitu. Kalau tidak ikut, posisikan diri kita sebagai wali murid yang kita sedang kesulitan finansial dan kita diharuskan ikut nggak ikut anaknya wajib bayar. Saya sebagai guru pun saya kurang setuju. Ketika membuat acara jauh-jauh hari harus direncanakan dengan matang, jangan sampai dadakan, karena yang dari sifatnya dadakan itu biasanya kurang bagus ya. Jadi kita misalkan buat program tahunan, nih nanti di semester 1 ada kegiatan ini, kira-kira biayanya segini, kalau yang ikut segini anak, kira-kira habisnya segini, untuk mobil segini, untuk masuk ke area outing kelas segini, untuk konsumsi segini gitu. Kita harus sudah memplanningkan dengan matang. Itu ketika rapat menjelang SAS ya, atau menjelang ada kegiatan dan agenda yang lain dengan wali murid. Kemudian gimana ketika rapat pembagian rapot, sambutan pembagian rapot? Nggak terlalu beda jauh untuk pertama ya, pembukaannya. Untuk pembukaannya sampaikan penghormatan dulu kepada ketua yayasan, terus kemudian kalau ada yang dari Korwil atau dari dinas pendidikan dulu, kemudian ketua yayasan, dan seterusnya sampai ke wali murid dan ke seluruh tamu undangan. Kemudian ucapkan selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Setelah itu permohonan maaf. Jadi ucapkan selamat datang dulu, kemudian permohonan maaf. Terus yang berikutnya adalah untuk pembagian raport itu sampaikan secara global. Jadi kalau kita menyampaikan kekurangan siswa itu harus face to face antara wali murid dengan guru wali kelas. Jangan sampai menyampaikan kelebihan atau kekurangan murid di depan semua wali murid. Karena itu
secara etis dia kurang ya. Kalau kita posisinya sebagai wali murid, pasti kita tidak akan suka ketika kekurangan anak kita dibicarakan di depan umum. Kita tidak membandingkan anak dengan anak yang lain, tapi kita bandingkan anak dengan capaian dia ketika baru masuk. SAS, sumatif akhir semester itu, penilaian capaian anak dibandingkan dengan dia pas awal masuk di awal semester. Selama 6 bulan ini capaian dia apa saja, kelebihannya dia apa saja, dan yang masih perlu dikembangkan apa saja. Jangan lupa untuk sampaikan ke wali murid pas rapat tadi untuk tidak membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, karena setiap anak memiliki tipe kecerdasan, memiliki bakat, memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri-sendiri dengan kecerdasan dan dengan bakat alam yang dimilikinya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengoptimalkan bakat yang dimilikinya tadi dan mendukung capaian pembelajarannya agar sesuai dengan umurnya. Untuk contoh pidatonya seperti apa? Di video selanjutnya setelah ini kita akan berikan contoh dari awal sampai akhir sambutan. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.